Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Selamat datang di The Official Auto. Nah, setelah sebelumnya kita melakukan impresi secara mendetail pada ADV 160, Anda bisa lihat di sebelah kiri saya ini, kiri layar. Sekarang Honda memberikan kesempatan pada kami untuk mencoba pertama kali Skutik ADV 160 ini dengan berbagai macam ubahannya. Seperti apa sensasinya dan juga bagaimana impresinya untuk berkendara secara singkat kali ini, ayo kita simak bareng-bareng. Nah pemirsa, sekarang kita ada di test course dari Astra Honda Motor. Dan seperti yang Anda lihat, kondisinya saat ini cuaca tidak terlalu bagus karena barusan saja hujan deras dan lintasannya cukup basah ya. Jadi Honda sudah mempersiapkan lintasan untuk mencoba keunggulan dari ADV 160 kali ini. Dan diantaranya ada untuk handling, juga untuk kecepatan, dan untuk membuktikan mesin terbaru 160 dari ADV ini. Nah itu dia tadi impresi kita mencoba dari ADV 160 terbaru. Sekitar 4 putaran lah kita nyoba di sirkuit yang sudah disiapin oleh Astra Honda Motor. Sekarang bahasan mengenai ADV 160 ini kita mulai. Nah bahasan pertama langsung pada posisi duduk, karena ini salah satu yang berubah dari ADV 160. Honda mengungkapkan sekarang tempat duduknya setinggi 780 mm, lebih rendah 15 mm dari model ADV 150. Dan hasilnya dengan tinggi saya 169 itu kaki menapak cukup mudah ya, dan tidak ada kesulitan untuk berdiri dengan kedua kaki. Ya, hal yang dibutuhkan untuk berkendara di perkotaan. Kemudian dari posisi duduknya ini Honda memberikan bidang yang cukup lebar ya untuk menopang pantat. Dan yang lebih saya suka adalah bagian tempat duduk belakangnya itu memberikan berundak ya, jadi memberikan penopang pada pinggul. Ini salah satu yang saya rasakan pada 4 putaran tadi, cukup membantu untuk bermanuver di lintasan yang disediakan. Nah masih dari posisi duduk, untuk bagian kakinya, bagian tapak di sini nih, Honda mengungkapkan bahwa ini hadir lebih lebar karena ada perubahan pada bagian sininya. Jadi bagian ininya lebih lebar, dan untuk ukuran kaki saya itu cukup nyaman untuk posisi selonjoran atau untuk posisi mode berkendara normal ya di kaki. Sudutnya juga enak dan tidak ada kesulitan untuk bermanuver, terutama dengan hadirnya kemudi yang menurut saya ini cukup lebar dibanding dengan model yang terdahulu dan lebih rendah. Jadi cukup nyaman ya untuk berkendara di kondisi seperti saat ini, atau mungkin nanti pada saat touring atau untuk harian. Jadi ini tidak ada masalah dengan bagian kemudinya. Tombol-tombolnya pun juga mudah untuk dioperasikan, dan untuk sebelah kiri dan kanannya seperti pada detail the first impression kita kemarin itu hadir juga tombol-tombol yang membantu untuk pengoperasian motor. Nah, bicara dimensi, ADV 160 ini punya ground clearance sekitar 165 mm, dan untuk model dia yang adventure ini membantu di berbagai kondisi medan jalan. Untuk di sirkuit ini sih semuanya nyaman ya, maksudnya nggak ada ground jalan atau lubang. Tadi sempat ada polisi tidur dan itu mudah sekali dilewati. Impresi menarik lainnya adalah hadirnya pengereman model cakram di depan dan di belakang. Jadi meski saya tidak terlalu mahir berkendara motor di kondisi hujan seperti saat ini, tapi dengan cakram depan dan belakang ini meyakinkan untuk melakukan manuver dan berbelok atau berhenti di kondisi jalan yang basah.
Masih dari bagian bawah, ADV 160 ini hadir dengan ukuran ban depan 14 inci dan belakang 13 inci. Berbeda memang dengan Vario dan PCX yang kalau tidak salah serupa ya ukurannya. Tapi di kondisi lintasan hujan seperti ini, saya tidak ada kesulitan tadi untuk berkendara, cuman memang saya pribadi aja kurang percaya diri di tengah kondisi lintasan hujan. Tapi secara cengkraman jalan dan lain-lain, ban ini memberikan performa yang apik dan menarik untuk digunakan. Beranjak sedikit ke bagian atas, layar LCD ini pada awalnya saya pikir tidak akan memberikan informasi yang jelas di tengah kondisi seperti saat ini ya. Hujan, banyak bulir-bulir air, tapi ternyata kecerahannya itu cukup memberikan informasi yang jelas terkait kondisi kendaraan, mulai dari kecepatan maupun putaran mesin. Ini cukup menarik ya, dan di bagian LED ini, MID ini juga ada beragam informasi yang cukup menarik untuk kita akan jelaskan lebih lanjut nanti. Nah, soal suspensi, Honda mengungkapkan tidak ada ubahan dari model terdahulu dan selama penggunaan di lintasan tadi cukup nyaman digunakan dan karakternya itu cukup keras ya, cuman tidak terlalu keras. Mungkin itu sebabnya berdampak pada handling yang cukup mumpuni untuk kondisi jalan seperti ini. Di bagian belakang juga suspensinya menggunakan subtank model 2 bilah gitu, dan membuat pengendaliannya juga cukup meyakinkan saat ingin berbelok ke kiri dan ke kanan, bahkan hingga rebah. Nah, bahasan terakhir mengenai mesin. Ya, ini adalah mesin yang sama yang digunakan pada Vario dan PCX terbaru, yakni mesin 160 cc ESP Plus. Di atas kertas, mesin ini menghasilkan tenaga 15,8 TK dan torsi 14 Nm ya. Dan itu cukup mumpuni untuk karakter berkendara di perkotaan mungkin, atau Anda bawa touring di berbagai kondisi. Pada pencobaan tadi, tenaganya hadir di putaran bawah ya, sekitar 6.000 RPM itu udah cukup ngisi, dan karakternya kalau saya bisa bilang mirip dengan Vario 160 dan juga PCX 160. Jadi memang mesinnya sama, cuman Anda mendapatkan fitur yang berbeda aja nih dari ketiga model tersebut. Nah, soal mesin baru ini, Honda tetap mengklaim mesinnya cukup irit untuk digunakan, terutama untuk perkotaan harian atau mungkin berjalan-jalan di luar kota. Nah, ADV 160 ini oleh Honda dibekali dengan windscreen yang sekarang jaraknya tuh berubah menjadi 75 mm, lebih jauh ya, lebih tinggi lah, dan lebih lebar. Saat penggunaan tadi, Auto.com coba di mode yang paling tinggi seperti ini, dan itu terasa hambatan angin pada bagian dada itu minim banget ya, dan kayaknya udara diarahkan untuk langsung ke helm, dan ini cukup nyaman ya di kondisi-kondisi kecepatan tinggi pun juga cukup nyaman. Kemudian Auto.com mencoba pada mode yang lebih rendah. Ini biasanya digunakan untuk berkendara di dalam perkotaan, dan impresinya sama, cuman sekarang hembusan pada dada itu jadi lebih terasa, dan tidak ada masalah sebenarnya. Ini hanya sekedar kesukaan aja, mau bagian tinggi atau yang rendah, tidak ada pengaruhnya gitu. Dan ini cukup fitur yang menarik karena salah satu dari bagian ADV 160 yang ikonik untuk menjadi pilihan berkendara harian Anda. Nah, model yang kita coba pada first impression kali ini adalah model tertinggi, yakni ADV 160 dengan ABS dan fitur HSTC. Nah, ini adalah fitur untuk torsi ya, kontrol traksi, yang membuat pengendalian seperti pada kondisi seperti saat ini nih, basah, itu menjadi lebih meyakinkan, lebih aman. Tapi selama tadi berkendara belum terasa sih sebenarnya, cuman fitur ini akan bekerja ketika membaca putaran roda di bagian belakang atau bagian depan yang berlebihan sehingga mengurangi tenaga untuk menstabilkan kendaraan. Ini salah satu fitur yang ada di moge-moge Honda gitu, dan menjadi salah satu fitur keamanan pada ADV 160. Nah, salah satu yang berubah dari ADV 160 adalah ruang bagasi yang jadi lebih besar. Honda bilang ubahannya sekitar 2 liter, dan sekarang bagasinya mampu menampung sekitar 30 liter barang bawaan. Sebenarnya ini cukup bervariasi ya. Apakah Anda ingin menyimpan helm model seperti ini di bagasi atau mungkin lebih kecil, itu bisa. Tapi kita coba ya yang helm seperti ini nih ya. Apakah bisa masuk? Cukup sih sepertinya.
Anda bisa menyimpan di sini berbagai macam. Sekarang kita coba tutup. Oh, bisa. Ya, menarik untuk menjadi tempat penyimpanan saat Anda berkendara harian. Nah, itu dia tadi pemirsa impresi singkat kita dengan ADV 160 terbaru. Kehadiran skutik ini jadi angin segar buat penggemar skutik, terutama model ADV di Indonesia. Dan dengan ubahan mesin 160 yang cukup bertenaga, membuat skutik ini layak untuk dilirik sebagai pilihan skutik modern buat pemirsa. Nah, Honda menawarkan ADV 160 dalam dua varian, yakni CBS dan juga yang paling tinggi ABS dengan HSTC di sebelah saya ini. Untuk yang versi CBS harganya 36 juta on the road DKI Jakarta, dan untuk yang varian teratas ini di harga 39,2 juta on the road DKI Jakarta. Nah, kembali ke pilihan Anda, karena Honda sekarang sudah menyediakan 3 model dengan mesin 160 yang identik, yakni Vario dan juga PCX dan juga sekarang ADV 160. Sekian informasi mengenai ADV 160 ini dari kami, dan jangan lupa untuk menyaksikan informasi otomotif terkini di auto.com, carvaganza.com, zigwheel.co.id, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan mendukung kami untuk menghadirkan informasi terbaru mengenai otomotif terkini di Indonesia kepada Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.